Itu menggunakan skala Likert. Atau umpamanya kita menggunakan skala interval. 1, 2, sampai 10. Itu. Ya, itu menggunakan namanya interval. Kemudian penekanan pada prosedur pembandingkan antara kelompok atau antar faktor terkait individu atau kelompok dalam eksperimen percobaan. Penelitian kolerasi atau hubungan atau survei. Nah, jadi itu adalah penelitian kuantitatif. Dan kita lanjut lagi. Ya, untuk analisis kualitatif itu yang pertama adalah individu, ya, perorangan. Kemudian kerumunan orang pada beberapa sekelompok orang. Kemudian tempat. Kemudian institusi atau lembaga dan program. Contoh punya tadi, ya. Pakai Rodin penelitian punya di kantor adalah satu lembaga, institusi. Nah, kemudian kita ambil yang mana? Apakah secara keseluruhan? Oh, atau kelompok? Nah, hanya sebagian kelompok saja. Atau kerumunan orang. Ini untuk analisis kuantitatif. Kemudian keunggulannya kualitas kuantitatif. Ini keunggulannya. Yang pertama adalah interpretasinya jelas. Ya, itu. Yang kedua, masuk akal dan persepsi terorganisir. Yang ketiga adalah logis, berurutan, terkontrol. Yang keempat, mengurangi bias penelitian. Yang kelima, hasil penelitian dapat dipahami oleh individu dan disiplin ilmu yang lain. Nah, ini ya. Jadi dia interpretasinya jelas. Bagaimana menjelaskan hubungannya? Tadi kita menggunakan ada namanya indikator. Dari indikator lain inilah muncullah pertanyaan-pertanyaan. Setiap indikator punya pertanyaannya 4 atau 5. Nah, ini. Yang kedua adalah masuk akal. Apa yang kita tanyakan jelas. Dan persepsi terorganisir. Dapat diketahui. Kemudian logis. Berurutan dan kontrol. Apa yang kita tanyakan sifatnya logis. Mudah dipahami. Kemudian mengurangi bias peneliti. Ini kadangnya. Dan hasil penelitian jangan hanya dapat dipahami oleh orang ekonomi, tapi orang lain juga bisa memahaminya. Nah, itu keunggulan dari penelitian kualitatif. Kelemahannya, ini dia. Tidak dapat membantu dalam memahami masalah di mana variabel dasar belum diidentifikasi atau diklasifikasi. Yang kedua, hanya satu metode pertanyaan yang dapat dipelajari sewaktu, bukan keseluruhan. Yang ketiga adalah masalah kompleks, respon emosional, nilai-nilai pribadi dan lain. Nah, ini yang sering menjadi masalah ya dari penelitian kuantitatif. Di mana tadi angka, ya, angka 1 sampai 45, 1 sampai 10, angka di sini berbicara. Jadi, bagaimana angka ini? Umpamanya respon emosional. Apakah Anda marah? Jawabannya, oh saya sangat setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Ini angka-angka di sini. Ini karena susah. Ini yang jadi kelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui bisa menjawab. Ya. Nah, ini respon emosional. Ya. Ah, saya tidak tahu pertanyaan ini. Jawab 3, 4. Tinggal lihat saja tuh. Ya. Apalagi kalau menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Orang yang tidak memahami pertanyaan bisa juga menjawabnya. Ya. Makanya ya, untuk mengurangi kelemahan penelitian kuantitatif, di dalam kuesioner itu ditambahkan dengan ada namanya pertanyaan terbuka. Ya. Kenapa? Supaya lebih memahami. Nah, cuma ini banyak mahasiswa biasanya ya menggunakan pertanyaan terbuka. Tapi mereka tidak memahami kira-kira apa yang diapakan nanti pertanyaan terbuka. Ada jawaban, bawahnya, contoh. Bagaimana kinerja Anda di kantor? Ya, ini kinerja. Nah, muncullah pertanyaan. Kinerja saya sangat bagus. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, sudah. Tiba-tiba nanti mana kategori tidak bagus itu? Nah, buat lagi pertanyaan terbuka lagi.
alasan Anda kenapa kerjaan Anda tidak bagus. Apa alasannya? Nah, ada alasan. Nah, ini nanti dijawab. Ini dijawab nanti. Nah, jawaban itulah digunakan nanti untuk menganalisis. Bagaimana menjawab, menjelaskan hasil penelitian kita. Nah, itu. Oke. Kemudian penelitian kuantitatif ya ada namanya eksperimental, survei, meta-analisis, quantitative case study, applied behavior analysis, dan longitudinal. Nah, ini dia. Apa itu penelitian eksperimental? Membandingkan dua atau lebih kelompok yang serupa kecuali satu faktor atau variabel. Menggunakan analisis data statistik. Yang ketiga, kondisi penelitian sangat terkontrol, variabel dimodifikasi oleh peneliti. Dan yang keempat adalah efek dari pengaruh. Nah, ini. Jadi kemarin contoh-contoh kemarin yang Bapak Ibu berikan ke saya itu termasuk adalah penelitian eksperimental. Bagaimana menggunakan kata pengaruh. Ada pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Oke. Survei. Nah, ini. Menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan, kuesioner. Kemudian mengumpulkan jawaban sampel yang representatif. Jawaban dikategorikan dan dianalisis sehingga kecenderungan dapat dilihat. Nah, ini tadi. Jawaban 1 sampai 5. Nah, ini. Berapa yang menjawab angka 1, berapa menjawab angka 2, berapa menjawab angka 5, dan seterusnya. Itu survei. Kemudian penelitian meta-analisis. Membandingkan hasil analisis statistik sejumlah penelitian eksperimental. Kemudian kita melihat trennya. Bahwasanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dibandingkan. Nah, ini meta-analisis. Kemudian penelitian kuantitatif study case study ya, studi kasus. Nah, ini menjelaskan secara numerik suatu kasus tertentu dapat berupa kelompok atau individu. Dapat menguji atau menghasilkan hipotesis. Yang ketiga lah, hasil sering disajikan menggunakan tabel atau grafik. Nah, itu namanya studi kasus atau case study. Ya. Kemudian penelitian applied behavioral analysis. Ya, itu satu orang saja. Kemudian mempelajari respon individu dalam situasi kondisi yang berbeda selama beberapa waktu. Jadi kita melihat waktunya. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dan yang terakhir adalah penelitian longitudinal. Penelitian ini terhadap individu atau kelompok yang dilakukan selama beberapa waktu periode. Berkurangnya unit sampel merupakan masalah utama. India. Alat standar tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat berubah dengan berjalannya waktu. Jadi alat yang kita gunakan itu bisa berubah sesuai dengan waktu yang kita hadapi. Oke. Sekarang kita lanjut kepada penelitian kualitatif. Jadi tadi kuanti ya, kuanti itu angka-angka. Sekarang kuali, prediksi adalah untuk meneliti pemahaman dan pengalaman subjektif seseorang, kelompok orang, serta bagaimana suatu keputusan dibuat. Yang kedua, yang memungkinkan peneliti memahami dengan baik tentang suatu topik dan mengungkap pemahaman seseorang, kelompok orang ini mengenai kehidupan mereka, misalnya terkait aktivitas, situasi, lingkungan, orang lain, dan subjek yang lain. Nah, ini yang termasuk dengan kualitatif, yaitu meneliti, melakukan pemahaman atau pengalaman subjektif. Jadi kita akan mencari, menggali apa yang menjadi pemahaman mereka. Nah, ini penelitian kualitatif. Pertama, menerapkan desain atau logika individual, induktif. Jadi kita menerapkan desain. Dan sini yang utama adalah pertanyaan penelitian. Apa yang kita tanyakan sama mereka? Yang kedua adalah umumnya digunakan dalam penelitian eksploratif atau deskriptif. Jadi bagaimana kita menggali, mencari jawaban. Yang ketiga, menghasilkan pengamatan observasi yang tidak mudah direduksi dari angka. Dan yang keempat adalah metode pengumpulan data mencakup catatan lapangan, wawancara per individu dan kelompok, serta beberapa bentuk analisis konten dan analisis historisnya. Ya, ini dia ya. Jadi penelitian kuantitatif ini ya
kita akan menggunakan logika induktif. Artinya kita akan menggali, mencari dengan apa? Pengamatan atau observasi. Ya. Yang tadi poinnya pakai angka. Nah, sekarang kita akan gali dia. Caranya dari mana? Ada catatan lapangan, ada wawancara, nah, atau bentuk analisis konten dan analisis historis data masa lalunya. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak kalah tajam. Sebagian proses dalam penelitian kualitatif melibatkan sejumlah analisis kuantitatif, demikian pula sebaliknya. Ya. Makanya ya, banyak dalam penelitian ini digabungkan antara kuanti dengan kuali. Bagaimana menggabungkannya? Ya. Kenapa? Karena penelitian ini tidak jauh berbeda, hanya sedikit perbedaannya. Jadi ada menggabungkan antara kuali dengan kuanti. Oke. Sumber data penelitian kualitatif. Ini interview dia. Ya, terukur, semi terukur dan tidak terukur. Kemudian fokus grup. Kemudian pengamatan langsung. Jadi kualitatif ini kita harus langsung turun ke lapangan. Melakukan apa? Ada wawancara, baik perorangan maupun grup. Dengan apa? Melakukan perekaman dalam bentuk video atau audio. Nah, ini. Tantangannya, ini penelitian kualitatif. Harus dilakukan pengamatan yang cermat terhadap subjek lingkungan alami mereka. Biasanya sangat sulit mengamati perilaku subjek di lingkungan alami. Seringkali kita tidak yakin perilaku apa yang penting untuk dicermati sampai setelah kita berhasil mengamati sebentar. Subjek bebas untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi mereka yang menentukan kita, bukan kita menentukan mereka. Nah, ini tantangannya ini. Ya, tantangannya. Ya. Kelemahannya kualitatif, sangat subjektif, banyaknya subjek untuk analisis tidak representatif. Jadi sampelnya umpamanya ada 50. Mungkin kita hanya bertanya sampai 10 orang, sudah mewakili, cukup. Kemudian tidak replicable. Kemudian keterbatasan pengamat, observer. Kemudian hasil penelitian sulit digeneralisasikan. Ini kelemahannya. Oke. Nah, itulah sedikit tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Kita bisa diskusi. Pak Karudin mungkin? Bapak izin, untuk Ya, sampel penelitian itu minimal kira-kira berapa sampel itu Bapak? tergantung alat, Pak. Alat apa yang kita gunakan? Yang untuk kuantitatif apa? Jadi kuantitatif itu kan dia menggunakan analisis statistik dalam bentuk apa? SPSS. SPSS, betul. Ya. Nah, sekarang di situ di dalamnya ada apa lagi? Ada SEM-AMOS, ada Smart PLS. Nah, sama di sana begini, Pak. Saya mau mengangkat pasir. Nah, sekarang untuk mengangkat pasir, saya gunakan apa, Pak? Pakai sendok bisa? Sendok makan bisa? Bisa, tapi Sendok nasi, banyak itu Pak. sendok nasi bisa? Skop bisa? Nah, ini. Nah, sekarang tergantung jenisnya. Berapa jumlah pasir yang saya mau angkat? Oh, kalau pasirnya banyak, saya pakai apa namanya gerobak. Kalau pasirnya sedikit, saya bisa pakai ember. Kalau sedikit lagi, saya pakai sendok saja. Nah, sampel ini Pak ya, sampel ini tergantung berapa jumlah populasi yang ada. Cuma lebih bagus, lebih banyak sampelnya, lebih bagus. Makanya ada namanya sampel jenuh. Artinya semua populasi jadikan sampel, itu lebih bagus Pak. Lebih bagus. Nah, contoh pemanya gini Pak. Populasinya ada punya 100. Sekarang kita mau mengukur. Apakah Pak Khorudin rajin bekerja?
Nah, sekarang kita akan menanya berapa orang? Ada 100 orang di dalam kantor. Ya. Nah, kelompoknya kita tanya semua 100, pasti jawabannya lengkap kan? Lengkap. Tapi apakah Betul. bisa? Umpamanya 100 ini di situ ada perbagian. Bagian A, umpamanya ini bagian SD, bagian-bagian begini. Saya cukup mengambil satu bagian umpamanya 3 orang. Bisa? Bisa. Ya, bisa. Jadi tadinya sampel jenuh, sekarang terus sampel jenuh. Kita membagi. Yang mana kita mewakili di situ. Umpamanya di bagian SDM, berapa orang di situ? Ada 30 apa 20 orang. Ah, saya cuma ambil 5. Nah, cuma itu tadi, Pak. Apa alasannya kita ngambil 5? Itu. Nah, itulah tadi keterbatasannya, Pak. Kenapa? Jangan sampai yang kita pilih 5 ini adalah teman kita. Suruh jawab yang benar, yang bagus. Ah, kau jawab bagus ya. Nah, itu alasannya, Pak. Gitu. Atau kalau punya cara acak, kita bebas mengambil siapa saja. Nah, jadi bisa, Pak. Jadi sampel itu ya bisa diambil secara tidak keseluruhan boleh. Tapi kalau umpamanya bisa semuanya lebih bagus lagi. Coba itu tadi, Pak. Jangan sampai kita terlalu mubasir. Saya katakan tadi satu bagian. Satu bagian cukup kayaknya kita tanya 5 orang. Ya sudah berapa? Ada 20. Nggak usah 20. Kenapa? Karena nanti jawabannya sama. Nah, gitu. Makanya ya, Pak, dalam penelitian kualitatif, tadi kuanti, Pak ya. Kualitatif, nah, itu berbeda. Sampel berapa? Ada 100. Sorry, populasi 100. Sampelnya, ya, tergantung kapan dan di mana kita mendapatkan jawaban yang pasti. Contoh pamannya, mau tanya, apakah Pak Harudin itu ganteng pamannya? Kalau polisi tanya, yang pertama, kedua, ketiga sudah bisa menjawab, stop jawaban di situ. Tapi kalau kita masih ragu, wah, kayaknya jawabannya ini masih ragu. Kenapa? Yang ditanya ini semua temannya Pak Harudin. Ah, lanjut lagi. Sampai kita mendapatkan jawaban, oh, rupanya terjadi pengulangan. Oh, jawabannya itu sudah sama. Nah, berarti itulah jawaban yang pasti. Makanya dalam penelitian itu ya, banyak orang mengatakan penelitian kualitatif itu mudah. Begitu juga sebaliknya. Tapi saya mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu susah. Kalau saya lebih mudah menggunakan kuantitatif. Kenapa? Cukup memberikan sampel, jawab, olah, selesai. Cuma, nah itu tadi. Berbicara perilaku, Pak. Nah, ini tadi susah. Kenapa? Perilaku diukur dengan angka-angka. Bisa nggak kira-kira? Contoh umpamanya emosi. Emosi diukur dengan angka-angka. Ya, selamat datang yang di kelas ya. Bisa tidak kira-kira? Saya marah. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu susah kan? Ya. Makanya ya, peneliti-peneliti kualitatif menganggap bahwa penelitian yang sifatnya apa istilahnya hubungan pribadi ya, emosional, itu tidak boleh diukur dengan angka-angka. Ya, bagusnya dengan melakukan penelitian kualitatif. Ya. Cuma pendukung kualitatif mengatakan juga, kuantitatif mengatakan juga tidak salah. Kenapa? Ya kita kan sudah membagi. Nah, makanya data lagi kritikan untuk sampel apa untuk sorry kuesioner ini jangan menggunakan apa skala Likert, tapi gunakan interval. Kenapa? Kalau Likert hanya 5, istilahnya semua orang bisa menjawab. Kalau interval sampai 10, 1 sampai 10, dan berikan pertanyaan terbuka. Untuk apa? Supaya tadi bukan asal mengisi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi contoh banyak gini. Ini sering terjadi. Ya. Anda punya sampel 100 umpamanya.
Kemudian Anda sudah edarkan. Yang Anda edarkan adalah 30. 70 belum. 30 sudah kembali 25. Nah, Anda mencari sampel lagi. Sulit. Nah, mohon maaf, ini ajaran salah. Ajaran salah. Sekali lagi saya katakan ajaran salah. Ya, sering mahasiswa melihat jawaban yang sudah masuk itu 25. Oh, begini-begini jawabannya. Nah, tinggal yang sisanya digabung ke situ, dibuatkan. Ya, dibuatkan. Baru diolah. Nah, ini banyak ya. Jadi sebenarnya jawaban yang salah ini, jawaban yang salah. Jadi biasa seperti itu mahasiswa. Ya. Apalagi kalau umpamanya mau maaf ya, ini mau maaf sekali, sekali mau maaf. Kalau umpamanya Anda meminta konsultan ya, konsultan, suruh bikinkan tesisnya. Saya tanya Bapak Ibu, apakah dia akan mengedarkan kuesioner? Tidak, Hmm? tidak, Hah? tidak. Terus dari mana mereka ambil data kuesioner itu? Meraba-raba. Ya, dia mengambil datanya orang. Ya, ini betul Pak ini. Kalau Bapak nanti menggunakan konsultan, itu pasti saya pastikan dia tidak akan turun lapangan, tidak akan turun, pasti. Dan sampelnya apa kuesionernya nilainya dari mana? Ya dikatakan tadi baru di meraba-raba. Sebenarnya bukan meraba-raba Pak. Tapi karena dia sudah punya data yang awal. Itu punya data yang awal. Data itu yang dirubah, dimasukkan. Tadi datanya ini berapa? Oh cuma 50. Sampelnya ini berapa? 80. Tinggal tambah 30. Dengan nilai yang hampir sama diacak. Nah itu. Ya. Kemudian apa lagi? Hasilnya nanti, ya, kalau kita menggunakan apa namanya konsultan ya, hasilnya begitu hasilnya kita inginkan tadi kemarin kan saya sudah jelaskan apa yang kita inginkan. Oh berpengaruh positif dan signifikan kan? Nah itu yang kita inginkan. Nah tiba-tiba diolah tadi hasilnya adalah berpengaruh negatif. Diterima, dirubah. Kenapa? Supaya gampang menjelaskan. Kapan dia bikin anomali, artinya berbeda, maka itu sulit menjelaskan. Nah, beda dengan penelitian keuangan, Bapak Ibu. Penelitian keuangan, apapun hasilnya, itu yang diterima. Kenapa? Karena datanya tidak bisa dirubah. Ya, data tidak bisa dirubah. Tapi kalau Anda menggunakan kuesioner, data bisa dirubah. Tadinya jawabannya berapa? 5. Dirubah menjadi 4. Boleh. Dirubah menjadi 1. Boleh. Itu. Jadi di situ ya, jadi di situ. Kelangannya. Makanya ya, kalau saya ya, karena saya orang keuangan, ya, saya lebih senang di keuangan. Kenapa? Karena data itu pasti. Ya. Apapun hasilnya, itulah kenyataannya. Ya, cuma sekali lagi saya katakan, banyak biasa mahasiswa, ya, wah, hasilnya ini anomali. Artinya apa? Tidak berpengaruh. Kalau begitu, waduh Pak, setengah mati. Cari lagi apa teori yang mendukung itu yang tidak berpengaruh, kemudian cari lagi penelitian. Daripada pusing-pusing, rubah. Jadikan dia berpengaruh. Ataukah, oh semuanya tidak berpengaruh. Kalau begitu, aduh, Bapak punya penelitian ini tidak sah. Nah, jadi, mohon Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya minta tolong nanti, kalau Bapak umpamanya izin. Anda menggunakan konsultan, tidak dilarang menggunakan konsultan, silakan. Tapi begitu pembagian kuesioner, ya, pembagian kuesioner, Pak minta, Pak, kuesionernya saya bagi sendiri. Kemudian hasilnya, setelah hasil tabulasi, setelah tabulasi, ya, nanti datang ke kampus, ke UNAIN, bagian pengolahan data. Serahkan di sana, nanti dia ngolah datanya. Itu. Kenapa? Karena kalau hasil seperti itu, Bapak Ibu bisa bertanggungjawabkan. Kenapa dia berpengaruh? Alasannya bla bla bla. Kenapa tidak berpengaruh? Alasannya bla bla bla. Itu. Ya.
Jadi itu ya. Oke. Silakan. Bapak izin, Ada lagi. Ya, Bapak izin. Yang rencana yang saya mau teliti ini kan berkaitan dengan kompetensi digital. ya, Dan ya. di kantor saya itu kan kurang lebih sekitar 35 pegawai. Rencana Hmm. saya itu yang saya mau teliti itu sekabupaten. Sedangkan Ya. sekabupaten itu kira-kira kurang lebih itu jumlah pegawainya sekitar 3.000. Yang saya mau Ah, tanyakan, kira-kira untuk minimal dari 3.000 itu minimal berapa sampel yang harus saya edarkan untuk setiap OPD atau kira-kira ada solusi lain? Terima kasih. oke. Oke, makasih, makasih. Jadi gini, sekali saya katakan tadi ya, sampel ada 3.000. Kira-kira gimana caranya 3.000 ini bisa mewakili berapa sampel yang bisa mewakili untuk ketiga ribu ini? Nah, jadi kan tadi menggunakan skop kabupaten. Ya, Ya, betul. tadinya hanya satu satu OPD. Kalau satu OPD terlalu kecil. Betul. Nah, ambil satu kabupaten. Nah, boleh Pak. Caranya adalah gimana? Diklasterkan, diklaster. Umpamanya, oh, dinas ini dengan dinas ini hampir sama. Nah, kita buatkan. Oh, bagaimana caranya membaginya? Umpamanya ada berapa PD, Pak? 20 lebih, Kurang lebih sekitar 30 PD, Bapak. 30 PD. Nah, sekarang Tapi 30 PD. Nanti kita melihat dari satu PD kira-kira berapa keterwakilannya. Ada rumusnya itu. Ada rumusnya Sigiono kalau tidak salah. Nah, berapa keterwakilan? Pokoknya satu PD cukup pokoknya 10 orang. Oke, 10. Berarti kan 30, berarti 300 kan? 300. Nah, sekarang 10 satu PD. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan? Di antara satu PD ini mengambil 10 bagaimana caranya? Oh, di dalamnya ada berapa bagian? Bla 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 bla. Oh, satu bagian berapa orang? Nah, itu. Itu nanti, Pak. Siap, siap. Ya, karena kalau umpamanya nanti ya kemarin kayak judulnya Pak Korudin itu bisa menggunakan kalau mau bagus itu Pak gunakan Sam Amos. Sam Amos bagus. Itu bagus dia. Nah, jadi supaya nanti ya kalau betul-betul penelitian. Kalau umpamanya nanti Pak, oh kayaknya ini terlalu banyak lagi. Ah boleh juga nanti dibagi lagi. Hanya umpamanya di bagian tertentu. Kita melihat umpamanya OPD itu yang bagian apa? Apakah bagian khusus untuk umpamanya pengolahan sumber daya manusia? Ah, kita lihat siapa. OPD yang mana masuk dalam pengolahan sumber daya manusia. Nah, itu bisa. Bisa. Ya. Nanti silakan diaturkan. Oke, ada lagi silakan. Silakan. Yang lain? Ada? Silakan. Pak Suryadi? Pak Suryadi di mana? Penelitiannya nanti. Suaranya Pak Suryadi masih emot. Di sekolah, Pak. Oh, sekolah ya. Ya, Pak. Berapa sekolah nanti? Kemarin data yang ini 10, Pak, tapi cuma nanti saya minta data lagi di dinas yang termasuk daerah 3T, Pak. 3T. Oke. Jadi sekarang gini, jangan langsung minta minta apa? Minta data saja dulu ya. Data-data sekolah saja lihat dulu. Yang Iya, mana yang Pak. masuk sesuai dengan karakteristik penelitian. Jadi sekali lagi ya, bisa juga nanti ya, Pak Karudin tadi ya, yang di kelas juga, Siap. untuk mengurangi sampel ya, nanti digunakan kriteria Pak. Kalau terlalu luas, luas sekali ya, luas sekali. Oh sampelnya terlalu banyak. Nah, digunakan kriteria Pak. Contoh kriterianya apa? Umpamanya, pegawai yang telah bekerja umpamanya di atas 5 tahun. Berarti kan sudah banyak terhilang Pak kan? Nah, itu bisa. Pegawai yang memahami variabel penelitian. Artinya betul-betul yang tahu variabel itu. Ah, itu. Itu bisa menghilangkan atau mengintimasi jumlah sampelnya. Nah, itu. Ya. Jadi banyak cara, banyak cara. Itu. Bapak izin, kalau Betul. memang di dalam penelitian itu andai saja contohnya 5 tahun ke atas masa kerjanya. Berarti Ya. nanti di dalam kita apa namanya?
untuk sebarkan sampel itu berarti nanti datanya itu berarti ada masa kerja dengan umur atau kira-kira bagaimana itu? Iya, ada. Nah, itulah nanti tergantung nanti di apa apa kita di kuesioner itu. Di kuesioner itu. Nah, Jadi sekali lagi ini juga pertanyaan yang bagus ya. Ini juga adakah pertanyaan di kuesioner nanti? Nama, enggak usah tanyakan. Jadi tanyakan di situ yang berkaitan dengan penelitian kita. Oh, masa kerja. Apakah kita butuhkan masa kerja? Oh, yuk ada di mana? Di kriteria kriteria saya. Masukkan. Penghasilan. Ini juga seringnya. Penghasilan. Ada nggak hubungannya dengan kita punya? Tidak ada kok. Jangan masukkan. Ya. Ini serius sekali kan? Karena melihat kuesionernya orang, kita ambil pasang juga di kuesioner kita. Padahal apa? Tidak digunakan. Ngapain? Jadi kita gunakan sesuai dengan yang ada di variabel kita. Ya, jadi utamanya di kriteria tadi. Tadi kriteria. Ya, itu salah satu untuk mengeliminasi jumlah sampel. Ya, oke. terima Silakan, ada kasih. lagi? Ya, yang di kelas silakan. Andi Cahyo, gimana Cahyo? Ya, Pak. Kira-kira bagaimana? Ada nggak gambaran? Sudah ada gambaran nggak ini? Sudah hari Eh, nih. Terkait sampel nanti kita khusus pelaku pengadaan barang dan jasa, Pak. Di situ ada Hmm. pengguna anggaran, ada Hmm. pejabat pembuat komitmen, ada pejabat Komitmen. Hmm. pengadaan, Ya, kemudian nanti ada pokja pemilihan yang di ULP, ya, sama ya, pegawai ULP-nya juga, Pak. ya. Hmm. Lingkupnya itu, Pak. Dari 38 OPD nanti, Pak. 30 PD kali kali 4. Iya, Pak. Kali 4. Tapi di beberapa OPD itu masih belum ada yang punya pejabat pengadaan sendiri, Pak. Jadi Oh, masih belum ada ya. pinjam. Jadi dia, Ya, tapi yang penting di situ di dalam OPD itu ada yang mengetahui. iya, Pak. Rencana begitu, Nah, Pak. makanya nanti dibuatkan kriteria di situ lagi. Sama tadi Pak Herudin ya, dibuatkan kriteria. Yang menjadi sampel kriterianya adalah bla 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 bla. Supaya nanti itulah yang memudahkan kita untuk membagi siapa sih sampel kita. Iya, Pak. Saya berharap sekali semua nanti jangan dibuatkan konsultan ya. Siap, Katanya. Pak. Saya berharap sekali. Kenapa nanti tuh yang repot adalah Anda sendiri nanti. Ya, kalau bisa dijelaskan lah. Kalau memang menggunakan konsultan boleh, tapi berdampingan. Bawakan. Ini Pak, saya punya kuesioner tabulasi. Ya, makanya saya dengar kalau tidak salah di sana itu ada untuk pengujian alat analisisnya ya. Di kampus ada. Ada, Ya, Pak. Kalau supaya nanti hasilnya kalau bisa. Ada, Pak. ya supaya nanti kita kelihatan oh seperti ini hasilnya. Ya. Nah, ini ya jadi ya nanti tergantung Anda. Apakah Anda suka penelitian kualitatif atau kuantitatif? Ya. Banyak orang mengatakan saya mudah ya. Kemarin kalau saya diskusi dengan Pak Dirut itu Pak Dirut mengatakan lebih mudah kuanti daripada kuali. Sorry, kuali daripada kuanti. Tapi sekali lagi, kembali kepada orangnya. Kalau saya sih lebih sulit. Kenapa? Karena akan bertanya, 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 dan bertanya. Sampai kita mendapatkan jawaban yang pasti. Itu kalau kuali. Kalau kuanti, nah itu tadi. Hanya menyebarkan kuesioner, olah, selesai. Cuma itu tadi. Kalau kuanti, tidak susah kita mendapatkan jawaban yang benar. Kenapa? Karena hanya persepsi dari angka-angka. Tapi kuali, betul-betul kita bertanya. Cuma ini tadi. Bagaimana sistem pertanyaan kita. Ini. Oke, ada lagi silakan. Ada? Kalau ada saya coba masuk lagi ke Oke. Ya, kalau begitu yang di ruangan nanti kalau ada apa-apa bisa di-chat ya. Nanti masukkan di chat saja. Berikutnya adalah hipotesis penelitian. Apa hipotesis? Dugaan sementara atau jawaban sementara. Namanya hipo.
Dugaan, jawaban sementara. Oke. Nah, hipotesis atau apa? Prediksi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau kelompok variabel berdasarkan pada teori atau penelitian sebelumnya. Nah, ini dia. Jadi, hipotesis itu sumbernya dari mana? Pertama adalah teori, yang kedua adalah penelitian. Kemudian, asumsi atau teori yang dibuat dan diuji oleh peneliti. Nah, ini. Ini ya. Jadi orang mengatakan, dari mana sumber hipotesis? Ya. Kalau orang bertanya, dari mana sumber hipotesis? Bukan dia turun dari langit. Bukan. Tapi ada dasarnya. Dari mana itu? Ini dia. Teori dengan penelitian. Setelah itu diapakan? Diuji. Contoh umpamanya. Diduga kalau mendung itu mau hujan. Itu dugaan kan? Nah, sekarang apakah betul setiap mendung mau hujan? Tidak Apakah betul hujan itu turun sebelum mendung? Hujan turun setelah mendung? benar. Nah, ini. Tadi Anda Chan mengatakan tidak. Yang pertama, yang kedua benar. Nah, ini nanti akan diuji. Nah, sekarang, kalau begitu, yang mana lebih kuat? Apakah hujan turun setelah mendung? Ataukah setiap mendung akan turun hujan? Nah, yang mana yang benar? Hujan turun setelah mendung. Hujan turun setelah mendung. Alasannya? Kenapa sudah mengatakan gitu? Ah, Rata-rata, Pak. Rata-rata ya dari rata-rata Pak. yang Karena kalau yang pertama tadi yang mendung pasti hujan itu belum tentu Pak. Biar kadang Belum mendung tentu tapi ya. tidak hujan. Ya. Nah, jadi kita menduga tadi dugaan tadi dua kan? Dugaan dua. Nah, sekarang kita ambil yang mana? Oh, hujan itu diawali dengan mendung. Kalau mendung belum tentu hujan. Tapi dia mengatakan, tadi hujan tiba-tiba tidak pernah ada mendung kok. Iya kan? Tiba-tiba langsung, hujan. Kan seperti itu kan? Atau juga, mendung pasti hujan. Tadi mendung lama sekali, tapi hilang. Nah, ini dua. Sekarang kita ambil yang mana kira-kira apa hipotesisnya? Yang mana? Kita mengumpulkan informasi. Mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, baru kita menentukan. Oh, saya mengambil mana? Dari si A, si B, si C. Mengatakan bahwa kalau mendung pasti hujan. Tadi hujan tanpa mendung. Cuma berapa? Cuma satu orang mengatakan. Sekarang yang mana lebih kuat? Itu. Sama umpamanya. Maaf. Ya. Pak Suryadi umpamanya. Pak Suryadi guru ya? Guru, Pak Suryadi. Guru Pak. Guru. Diduga Pak Suryadi itu galak. Umpamanya. Nah, kalau umpamanya tanya begitu. Apa betul Pak Suryadi galak? Kalau menurut Pak Suryadi? Ya, betul galak. Nah, sebelum kita bertanya ke Pak Suryadi, kita duga dulu. Diduga Pak Suryadi galak. Nah, kalau begitu saya tanya Pak Harudin. Bapak dari mana tahu bahwa Pak Suryadi galak? Hah? Dengan cara bicaranya. Oh, cara bicara. Apa lagi? Itu bukan galak Pak, itu tegas. Nah, ini Pak. Oh, tadi muridnya Pak Suryadi berapa pokoknya? Satu sekolah. Pokoknya ada 100. Ya kan? Satu sekolah. Nah, tadi saya sudah bertanya kepada muridnya. Saya tanya ada 20 orang, saya tanya. 20 orang saya tanya. 15 orang mengatakan Pak Suryadi itu galak. 5 orang mengatakan, tidak, dia tidak galak. Nah, itulah dasarnya.
bahwa saya mengatakan bahwa Pak Rudi mengatakan bahwa Pak Surya itu galak. Sekarang kita buktikan apakah betul Pak Surya galak. Itu dilakukan penelitian. Nah, sama ini Pak. Kenapa perlu hipotesis? Kan ada penelitian tidak pakai hipotesis kan Pak? Ada. Tanpa hipotesis ada. Yang pasti. Semua orang mengatakan yang kita tanya adalah Pak Surya itu galak. Kalau begitu tidak usah hipotesisnya. Tidak usah lagi diduga. Kenapa? Ya memang langsung kita katakan Pak Suryadi itu galak. Kenapa? Semua orang ditanya mengatakan galak. Ya tidak perlu. Tinggal kita melihat apakah kegalakannya di mana, bagaimana tingkat kegalakannya. Nah, ini. Tapi kapan ada pertentangan antara mengatakan tidak dengan iya, maka kita butuh hipotesis. Nah, inilah yang sering mahasiswa apa namanya tidak tahu bagaimana ya. Kalau ditanya, ya, dari mana Anda mengambil hipotesis? Kalau saya tanya, Pak Horudin, Dari teori, dari mana Anda mengambil hipotesis? Hah? Dari dari mana? dari teori atau penelitian sebelumnya, Pak. Dan sebelumnya. Nah, apakah betul teori atau penelitian sebelumnya Anda gunakan itu ada? Harus diuji, Pak. Ada diuji. Kalau saya Jadi ya, dari situasi lingkungan di kantor, Pak. kasus lingkungan di kantor. Berarti itu langsung. Ya. Betul. Cuma hati-hati ya. Hipotesis ini ada pernyataan awal. Jadi, pertama kita lihat sini. Mengarahkan proses pengamatan untuk pengukuran. Nah, ini boleh dikatakan tadi, Pak Rudin. Bahwa saya melihat ya, ada pengamatan pengukuran. Ya. Yang kedua adalah mendeskripsikan hubungan antar variabel. Ya. Dan yang ketiga adalah merujuk pada populasi. Itu bisa. Oh, kita di kantor seperti ini. Dasarnya. Tapi itu harus kuat, Pak. Ada catatan. Kenapa Anda menjas seperti itu? Ya. Kemudian, nah, jadinya, kenapa? Jadiin tadi. Supaya kita tahu, ada dasarnya. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, oh sudah ada dugaan kita. Oh, karena begini, karena begitu. Ada dugaan. Ya, ada dugaan. Kenapa? Kita lihat populasinya, dikatakan tadi Pak Rudin. Bagaimana pengamatan? Atau punya melihat hubungan antar variabel, dikatakan tadi Pak Cahyu. Ada teori, ada penelitian mengatakan seperti ini. Ya. Cuma itu biasa mahasiswa Bapak Ibu ya. Dia buat dugaan, tapi penelitian terdahulu yang digunakan semuanya berpengaruh. Berarti perlu juga tidak? Kan tidak perlu lagi kan? Karena semua penelitiannya. Kecuali kalau ada penelitian yang mengatakan ada berpengaruh 5, satu mengatakan tidak. Nah, ada anomali. Baru kita mengatakan diduga berpengaruh. Ini diduga. Tapi kalau poin tadi saya mengatakan semua murid mengatakan Pak Suryadi itu jahat. Ya. Langsung aja kita katakan Pak Suryadi itu jahat. Terus lagi diduga. Kenapa? Semua menggunakan itu. Semua mengatakan itu. Ya. Nah, baru kita ke penelitian. Setelah kita penelitian rupanya wah, bukan jahat. Rupanya Pak Suryadi itu tegas. Seperti itu, ya. Jadi boleh, ya boleh. Cuma yang penting tadi itu ya, dalam hipotesis itu ya sekali lagi kita melihat bagaimana keadaan lapangan yang ini tadi populasi sampel ya terjadi makanan lingkup yang berpopulasi. Kemudian variabelnya kita lihat nanti dari teori atau hipotesis. Cuma kadang kita ini kebanyakan melihat dari mana? Dari penelitian terdahulu dan hipotesis. Jadi usahakan nanti di hipotesis penelitian jangan langsung tulis diduga. Jangan. Setelah ada gambarnya diduga jangan. Tapi ada penjelasan dulu. Ada penjelasan dulu. Ya. Nah, baru setelah penjelasan itu penelitiannya siapa mengatakan ini nih.
Presentasi B mengatakan berpengaruh tidak. Presentasi C mengatakan ini. Nah, sudah. Baru kita putuskan. Yang mana mengatakan lebih banyak, itu yang kita duga. Pak, tadi hanya satu mengatakan tidak berpengaruh. Tapi saya duga seperti itu. Nah, apa alasannya? Oh, saya melihat di lapangan. Seperti itu. Nah, boleh. Yang penting kuat dasar kita. Ya. Apa sih fungsinya hipotesis? Hipotesis dapat apa? Yang pertama adalah mengestimasi karakteristik populasi. Tadi. Bagaimana kita mengestimasi berapa sih jumlah populasi saya? Kemudian hubungan atau korelasi antar variabel. Kemudian memaparkan perbedaan dua atau lebih populasi. Dan yang ketiga adalah ada kausal, hubungan sebab akibat. Saya makan apa? Bagaimana hubungannya antara makan dengan kenyang? Apakah setiap makan kenyang? Oh, apa? Ya, mungkin teorinya mengatakan itu kan. Selesai makan kenyang. Tapi kadang kita setelah makan, masih lapar lagi. Berarti bukan menjadi hubungan sebab akibat. Itu apa? Oh, kurang. Nah, ini dia. Oke. Hipotesis disusun, nah ini tadi. Teori. Pertama. Kedua, pengalaman. Ketiga, penelitian terdahulu. Jadi bisa dikombinkan tiga-tiganya. Ya. Makanya nanti ya, kalau setiap nanti ditanya pada satu ujian, karena biasanya ada penguji bertanya, Anda mendapatkan hipotesis dari mana? Nah, dari teori, dari pengalaman, dari penelitian. Ya. Tadi dikatakan, di penelitiannya mengatakan, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Artinya apa? Kalau dia rajin masuk kerja, kinerjanya bagus. Itu teori. Tapi pengalaman di Papua, tidak. Kenapa? Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kenapa? Rajin datang, tapi kinerjanya nol. Nah, itu namanya pengalaman. Tidak, Pak, saya tulis saya. Ya. Biar berbeda, Pak. Kenapa ya? Dalam penelitian itu makin berbeda, makin bagus. Kenapa? Itulah keragaman penelitian itu. Itulah di mana kita mendapatkan sesuatu. Kalau sama penelitian kita dengan yang lain, terus di mana perbedaannya? Nah, ini. Ya, saya katakan tadi. Di tempat lain, di mana-mana, disiplin itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ya. Di Papua ini belum tentu. Kenapa? Saya katakan tadi. Rajin datang, tapi kinerjanya tidak ada. Kenapa? Bagaimana mengukur kerajinan? Lihat absensinya. Absensinya full. Tapi kinerjanya tidak ada. Tidak ada. Ini yang menarik. Nah, di situ. Tidak, Pak. Kenapa ya? Setelah datang absen, pulang tidur. Nanti datang lagi, mau absen lagi. Begitu kinerjanya, tidak ada. Itu. Ya. Jadi, hipotesis disusun berdasarkan teori, pengalaman, dan penelitian terdahulu. Ya. Itu. Oke. Nah, hipotesis haruslah ditulis dalam kalimat deklaratif. Itu tadi. Diduga Pak Suryadi kejam. Ada pendugaan. Kemudian berisi populasi. Ya, ada orang yang dituju. Berisi variabel. Variabel apa kita teliti. Kemudian, ini dia. Merefleksikan masalah penelitian, tujuan, dan pertanyaan. Itu tadi saya katakan kemarin. Jadi rumusan masalahnya berapa? 5. Tujuannya 5. Hipotesisnya juga 5. Jangan berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat diuji secara empiris. Jadi hipotesis yang kita mau sampaikan itu dapat diuji secara empiris. Artinya apa? Apa yang kita duga tadi, itulah kita melakukan pengujian. Dan secara empiris.
secara nyata. Nah, itu. Jadi itu ya. Oke. Ya. Tipe hipotesis. Ada namanya riset hipotesis, terus penelitian, ada namanya hipotesis statistik. Tapi kebanyakan dari penelitian ini digunakan. Hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik. Makanya ya, nanti saya minta kepada Anda, ya, jangan terpengaruh. Ada bisa mengatakan kan, H1 diterima, H0 ditolak. Itu disebut dengan hipotesis statistik. Karena kita ini bukan orang statistik, kita gunakan hipotesis penelitian. Ya. Cuma mahasiswa banyak menggunakan itu. Variabel ini berpengaruh dari ini. H1 diterima, H0 ditolak. Ya, itu namanya hipotesis statistik. Anda tidak menggunakan itu. Cukup yang biasa-biasa saja. Oke. Ini tadi riset hipotesis penelitian ini. Ya. Nah, pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kelompok variabel. Penerimaan dan penolakan. Ya, ini. Tidak ada masalah saya rasa. Ya. Nyatakan searah ya atau tidak berarah. Tadi berpengaruh dan tidak berpengaruh. Ya. Nah, kemudian, nah ini tadi. Kalau penelitian statistik ini dia H0 dengan H1. H0 dengan H1. Kita tidak usah menggunakan itu. Ya. Tidak usah menggunakan itu. Kemudian kompleksitasnya sederhana dan kompleks, tergantung yang digunakan. Sederhana itu satu variabel dependen, satu variabel independen. Pengaruh umpamanya disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, itu diduga diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Itu namanya simple hipotesis. Ya. Ada kompleks. Nah, ini dia. Multivarian. Ada dua variabel atau lebih. Pokoknya pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Nah, itu lebih dua. Oke. Atau menggunakan mediasi. Ya, itu. Nah, saya beri contoh sedikit. Bentar ya. Tesis. Ini Pak contoh. Ini tesis mahasiswa saya yang S2. Determinasi ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel interpending. Oke. Belum muncul apa? Oh, belum. Oh, sorry. Saya belum share. Nah, sudah? Sudah apa? Ya, ini contoh ya. Jadi determinasi ya, ini sama dengan pengaruh. Karena biasanya orang menggunakan capek menggunakan kata pengaruh, pakai determinasi boleh. Ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel interpending. Ya. Saya langsung kasih lihatkan. Ini baru kemarin selesai ini. Nah, ini dia. Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Ya, Nah, ini kelihatan. menggunakan variabel interpending. Jadi X1-nya adalah ukuran perusahaan, X2-nya adalah profitabilitas, Y-nya adalah nilai perusahaan, Z-nya adalah struktur modal. Nah, yang mana duluan? H1, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, kita lihat di sini.
Ya, baterainya lupa. Habis. Oke. Nah, kita lihat sini. Nah, kita lihat sini. Ya, hipotesisnya yang pertama adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, sini dia. Ukuran perusahaan karakteristika ini teori siapa? Irawan dan Kusuma 2019. Ada lagi teori di bawahnya. Ya. Nah, ini apa? Ada penelitian lagi. Jadi penelitian Saputra, Imade, Irawan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Putri Karis mengatakan tidak berpengaruh. Akhirnya dia mana diputuskan? Akhirnya dia mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kenapa? Karena tadi lebih banyak yang mengatakan berpengaruh daripada yang tidak berpengaruh. Inilah munculnya hipotesisnya. Ya. Ini sini dari gambarnya nih ya. Ini. Ya. Nah ini. X1 ke X2 Y. Ini adalah H1. Kemudian X2 ke Y. Ini adalah H2. Hipotesis 2. Terus 3 ini 4, 5, 6, 7. Jadi 7 hipotesis. Jadi kemarin kalau tidak salah Pak Herudin punya X-nya 2 ya? Ya betul Bapak. Setnya X-nya 2, Y1, set 1. Berarti nanti hipotesisnya 7 Pak. Hipotesisnya 7 nanti. Nah, ini nanti kita akan buat nanti nih. Ya. Ini kita akan buat. Ya, ini seperti ini. Ya. 7 hipotesis. Jadi H1 mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ya. Nanti lagi H2 seperti itu juga. H3, H4, H5, H6, dan H7. Nah, inilah hipotesis. Ya, oke, ada yang mau tanyakan silakan. Ya, hari ini kita diskusi dulu antara tadi bagaimana populasi dan sampel, kemudian metodenya, dan hipotesisnya. Nanti kapan kita kuliah, saya akan masuk lagi ke hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Ya. Silakan, ada yang mau tanya silakan. Ada? Silakan tanyakan. Ya. Yang bimbingan saya di sini siapa? Bimbingan saya? Ada? Belum ada ya? Ya, silakan. Ya, sekali lagi ya. Saya minta nanti ya minta tolong kalau punya konsultan boleh saja menggunakan silahkan. Tapi kalau bisa dampingi konsultan Anda. Dampingi ya, baca dulu ya, baca dulu ya. Mohon maaf ya. Saya biasanya kalau menguji itu paling gampang mendapatkan bahwa ini dibuatkan dan tidak. Paling gampang sekali. Ya. Kenapa? Karena kalau konsultan itu mohon maaf, dia hanya ganti-ganti. Ya. Dia ganti parabola X-nya, umpamanya X-nya apa? Oh, pokoknya kurang perusahaan. Dia ganti. Bagaimana kinerja perusahaan. Tinggal searching kan, ceng, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan. Terganti. Itu ada beberapa yang tidak terganti. Dan itu kita ketahuan. Ada. Saya sering sekali ya. Jadi, saya buka berapa menit, lihat dari awal sampai akhir. Wah, ini kok ada variabel lain ini muncul. Dari mana? Nah, itu sudah kentara itu. Jadi kalau memang nanti Anda punya konsultan, minta tolong dibaca. Dibaca baik-baik. Per halaman, per kata dibaca. Dan minta tolong juga soft copy-nya minta sama dia. Jangan hancur langsung di print. Minta sama dia supaya Anda baca. Utamanya di latar belakang itu pertama, ya, latar belakang. Yang kedua, kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan, hipotesis. Itu dulu. Itu. Utamanya di proposal. Jangan sampai antara rumusan masalah, tujuan, hipotesis berbeda. Ya, nanti
Berikutnya lagi kita bicara tentang hasil penelitian, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Ya. Nah, ini ya. Jadi, ya, eh, jangan mendengar ini tiba-tiba nyali Anda ciut, jangan ya. Ya mohon maaf ya. Mahasiswa itu banyak, selesai semester 1, 2, 3, 4, ya, selesai. Begitu masuk semester tesis, penelitiannya tidak selesai. Kenapa? Karena terbebani. Apalagi menjelas seperti yang saya katakan tadi ini, waduh, bebannya berat. Kenapa bebannya berat? Kalau tadi semester 1, 2, 3, itu bisa kita kumpul bersama dengan teman-teman. Kerja bersama dengan teman-teman. Tapi kalau tesis, tidak ada. Kerja sendiri-sendiri. Siapa yang rajin, siapa yang sabar, itu yang cepat selesai. Bukan yang pintar. Sekali lagi, bukan yang pintar. Tesis selesai bukan karena kepintaran. Tapi tesis selesai karena kesabaran, ya, dan kerajinan, itu, sabar dan rajin. Itu kuncinya. Tidak perlu pintar, Pak. Ya. Karena kita pembimbing, mohon maaf ya, kita pembimbing. Kadang kalau sudah datang pertama periksa, rubah. Kalau kalinya lagi periksa, rubah. Ketiga kalinya, mohon maaf Pak. Kadang kita tidak tega. Sudah, maju ujian. Nanti di belakang diurus. Nah, itu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, yang susah adalah yang memulainya, Pak. Yang memulai susah. Kapan Bapak Ibu memulai? Ini yang susah ini. Ambil laptop, mau kerja tesis. Ini ketika apa ya? Cari apa ya? Nah, ini. Susah sekali Bapak Ibu. Apalagi ada anak, ada istri, mengganggu. Aduh, susah. Di kantor. Aduh, banyak kerjaan. Bos panggil. Nah, ini. Jadi, Betul, betul, kalau betul. itu saya bisa maklumi, Pak. Bapak bisa menggunakan konsultan. Silahkan, Pak. Silahkan. Saya tidak salah. Larang. Cuma itu tadi, sekali lagi, kalau Bapak Ibu menggunakan konsultan, usahakan pemikiran Bapak Ibu masuk di kepalanya konsultan. Jangan pemikirannya konsultan masuk di kepalanya Bapak. Itu tidak cocok. Kenapa? Karena dia tidak memahami di mana penelitian Bapak Ibu. Apa variabelnya? Apa indikatornya? Apa masalahnya? Itu yang utama. Ya, silakan, tanyakan. Ada silakan. Bapak izin, Kenapa, saya Pak lanjut Suryadi? Ya, silakan, Pak Radin. Silakan. berkaitan dengan kuesioner Bapak. Ya, Itu kan ada 3.000 tadi Bapak bilang bahwa nanti itu bisa mewakili dari contohnya dari 3.000 itu nanti dihitung dari UPD. Sedangkan ya, kita itu sekitar 30 UPD. Yang saya ah, mau tanyakan itu kan 30 UPD belum lagi distrik Bapak. Apakah distrik nanti kita kasih masuk di dalam apa namanya kuesioner di situ atau kira-kira bagaimana itu Bapak? Terus kalau memang untuk tidak, enggak usah aja, Pak. Enggak apa-apa. Yang bisa kita mengatakan bahwa dia bisa terwakili. oh, siap. Nah, yang bisa terwakili aja. Itu aja intinya. Kita menganggap Baik. bahwa kuesioner ini bisa terwakili oleh si A, yang tidak perlu kepada si B. Ya. Izin Bapak, takutnya nanti pas kita ujian ditanyakan lagi kan dari 3.000 sekian itu yang kita ini kenapa tidak ambil di sampel di distrik itu atau kecamatan itu yang perlu. Enggak apa-apa Pak ya? Nah, jadi nanti lihat dulu. Apakah memang kita lihat perlu nggak distrik? Kalau memang kita melihat bahwa dari OPD itu tidak bisa terwakili oleh distrik, ya tetap diambil. Tapi kalau memang bisa, kita ambil distrik di OPD saja. Tapi apa alasannya? Alasannya umpamanya OPD lebih memahami daripada yang di distrik. Nah, itu boleh. Tapi kalau umpamanya kita mengatakan dia tidak bisa, oh jangan Pak, tetap ambil. Jangan mengatakan saya tidak ambil, kenapa? Karena terlalu banyak sampelnya, saya setengah mati, oh tidak bisa Pak. Nanya penelitian. Makanya itu dibagi di skop kan Pak. Kalau memang terlalu luas, ya mungkin kita mengambil satu, apalagi istilahnya ya, eh, distrik, ada beberapa distrik umpamanya ya, Ada kita bisa ambil 40 seperti itu Pak. distrik. Oh. Kalau terlalu banyak, kita bisa bagi Pak. Kita bisa bagi. Jangan karena persoalan sampel nanti Bapak, saya karena terlalu sampel susah, berhenti, jangan. Dan ingat ya, sekarang itu kuesioner itu mau apa? Gampang. Kenapa? Adanya media. Bisa kita membedakan dengan Google Form. Nggak pusing, Pak. Dulu ya kita tidak. Waktu zaman saya Pak, mohon maaf. Data mau satu-satu, Pak. Kemudian setelah itu tunggu diisi. Tunggu diisi.
Tulisin. Nah, sekarang tidak, Pak. Kirim. Ya, coba sekali tadi. Ya, sekarang kuesioner itu mau maaf. Banyak yang tidak sesuai. Kenapa? Karena dia jawab juga ya asal jawab. Makanya itu kuesioner yang bagus itu yang pertama adalah diantar langsung, yang kedua adalah ada hadiahnya. Berarti yang umpamanya, oh, kenapa dia bagus mengisinya? Iya, karena ada voucher, ada uang makannya. Nah, itu tapi kapan diberikan dengan gratis? Ah, tidak ada papanya. Pertanyaan banyak sekali, ya sih sembarang saja. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya, tapi ya enggak apa-apa. Ini pemula, enggak ada masalah, Pak. Enggak masalah. Ini pemula. Ya, ini pemula. Ya, soal nanti hasilnya nanti ya sekali lagi ya nanti kita diskusikan, Pak. Tapi jangan takut, Pak, jangan takut. Jangan. Jangan mengatakan bahwa wah ini begini nanti saya tidak mau maju. Saya takut oh tidak, jangan ya. Nomor Pak. Kemarin ada anak bimbingan saya itu karena kuesionernya dia hanya bagikan tidak sampai 80% ya. Dan terus terang sama saya, Pak, saya takut, Pak. Saya bilang, saya tanya sekarang. Yang tahu kamu membagikan 80% kuesioner siapa yang tahu? Hah? Hanya kamu, Tuhan, dan sampelmu kan. Yang lain tidak. Saya tahu karena kamu jujur sama saya. Tapi kalau kamu mengatakan, tidak Pak, itu 100% saya bagikan. Ya, saya mengatakan iya. Nah, cuma itu kami dari penguji kadang tahu, oh ini tipu-tipu saja ini. Nah itu ya. Mungkin bertanya, kenapa bisa? Ya mohon maaf. Kami menguji bukan baru kemarin, tapi sudah sekian tahun. Jadi kita tahu, oh ini orang bohong, ini bohongnya sedikit, ini bohongnya banyak. Kami tahu itu. Ya, kami tahu. Cuma kami kan tidak mau langsung mengatakan Anda bohong. Ya, Pak, saya pernah menguji ya. Jadi beberapa penguji yang lain sudah menguji, saya yang terakhir. Saya hanya minta jawaban satu. Tolong kau jujur. Tolong kau jujur. Apakah Anda dibuatkan atau Anda buat sendiri? Itu saja pertanyaan saya. Tidak ada yang lain. Jujur saja. Kalau kau tidak jujur, saya tidak luluskan. Tapi kalau kau jujur, saya luluskan. Langsung, ya Pak, saya jujur. Saya dibuatkan orang lain. Oh, jujur, lulus. Iya, iya, lulus, selesai. Nah, daripada kita berdebat, kenapa? Karena saya bingung berdebat. Apa yang kita tanyakan, apa jawabannya sudah berbeda. Padahal di tulisannya bagus. Ya itu. Ya, kenapa sekali lagi ya? Kalau kita menggunakan ke konsultan, itu tulisannya hasilnya bagus. Bagus sekali. Tapi kita tidak bisa jawab. Nah, itu kentara sekali. Berbeda antara apa yang ditulisan ini dengan apa yang di kepala kita. Itu. Makanya saya katakan, kalau Anda ada konsultan, usahakan di penelitian di tempat kantor Anda. Kenapa? Supaya Anda bisa menjelaskan. Oh, di begini Pak di kantor saya begini. Kok tidak ada ditulis di sini? Ya, itu kelihatan juga. Oh, berarti ya yang buat bukan Anda. Nah, itu. Tapi itu lebih bagus. Tinggal nanti disarankan. Nah, kalau begitu, apa tadi Anda sampaikan, masukkan di dalam tesis Anda. Nah, itu. Ya. Makanya nanti ya, saya sarankan, kalau Anda ujian, ya, usahakan bawa alat perekam. Usahakan. Rekam. Supaya Anda tahu, oh salahnya di mana? Oh, saya yang salah. Oh, konsultan saya yang salah. Oh, pembimbing saya maunya begini, penguji saya maunya begini. Ya, supaya itu Anda ulang, Anda perbaiki. Ya, oke? Okay? Ya, silakan. Kalau nanti mau diskusi, tidak apa-apa, silakan. Walaupun bukan bimbingan saya ya, silakan. Mari. Bukan bimbingan, mari. Silakan. Saya punya ke Wamena atau punya Anda ke Jayapura. Pak, saya di Jayapura, Pak. Saya mau ketemu Bapak. Kita konsultasi boleh. Monggo. Mau ke kampus saya boleh atau kita ketemu di mana boleh. Silakan. Silakan. Tidak usah berpikir biayanya, jangan. Tidak usah. Silakan. Saya hanya membantu, ya. Saya membantu. Tidak usah berpikir bagaimana. Aduh, sudah. Ya, silakan. Ya. Mungkin Paknya kan biasa ada, Pak, saya dengan pembimbing saya kurang komunikasi. Karena biasa seperti itu, ya.
Bapak saya bisa, oke mari. Walaupun saya keuangan, tapi Anda SDM, Anda pemasaran, silakan. Silakan ketemu dengan saya. Ya, mari. Ya, tapi kalau Anda keuangan, saya lebih senang lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti ya ada yang mau masuk di keuangan. Karena saya katakan banyak orang mengatakan keuangan susah, tapi bagi saya paling mudah. Kenapa? Karena data pasti. Ya, data pasti. Makanya di keuangan itu ya. Oke, sorry. Saya katakan tadi, saya lupa tadi. Bentar. Ya. Oh, ini salah sebenarnya. Anda pernah lihat gambar ada opal, ini salah ini, bukan bundar. Ada opal, ada kotak. Mana yang benar? Ada opal, ada kotak ini. Ini opal, ini harusnya opal ini. Ada kotak. Yang mana yang benar? Hah? Oval Pak, singkat saya Pak. Opal. Eh, Alasannya? bukan ya oval tuh yang mediasi ya. Ya, tidak. Opal itu kalau dia tidak terukur. Hmm. Kapan dia terukur, maka dia kotak. Makanya ya, ini salah sebenarnya. Ini harusnya kotak ini. Harusnya kotak ini. Ya. Kenapa? Dia terukur. Ukuran perusahaan, profitabilitas terukur. Tapi komponen sini, kinerja. Apa terukur? Ada ukurannya? Belum. Berarti dia opal. Disiplin kerja, ada ukurannya? Makanya kebanyakan ya, penelitian SDM, dia menggunakan opal, pemasaran. Karena dia tidak terukur. Kemudian penelitian keuangan, dia kebanyakan adalah kotak. Karena dia terukur. Seperti itu. Ya, ini salah ini. Bisa lihat saya punya ya. Sebentar saya lihat kan. Saya punya disertasi ya. Disertasi. Nah, ini ya. Ini disertasi saya kan. Ya kelihatan. Nah, dia kotak kan sini. Bisa lihat? Pak, Wah, bisa. coba. Kelihatan. Ya. Nah, ini sini. Dia kotak. Kotak 1, 2, 3. Nah, ini setnya ini adalah Y-nya. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu perbedaan. Oke. Sudah bisa paham sampai hipotesis? Kira-kira sudah bisa? Sedikit, Pak. Ya. Insya Allah. Sampai alat analisis? Ya. Kalau sudah bisa, ya nanti minggu depan saya lihat lagi ke hasil alat analisis, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Ya. Juga kira-kira ada yang bertanyakan silakan. Ada? Silakan. Ada? Sekali lagi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya, silakan chat saya, bisa telepon juga, silakan. Jangan ragu, jangan malu mengatakan bahwa wah, Pak Sakaria bukan bimbingan saya, jangan. Ya, silakan, saya terbuka. Ya, Siap, Pak. silakan. Pak Andi sudah paham Silakan. hipotesis? Lumayan. Ya, Sudah ada bayangan sudah nih. bisa. Berarti hipotesis itu Pak tidak mesti sama dengan hasil akhir ya Pak? Dugaan sementara Namanya toh. hipotesis. Dugaan sementara. Dugaan.
Nah, sebentar, saya katakan tadi, Pak Suryadi kejam. Setelah kita adakan penelitian, oh, rupanya itu Pak Suryadi lembut sekali. Apa Pelawak, Pak. dikatakan Pak Herudi itu salah. Betul, Setelah Pak. kita penelitian ke sana, dekati, wah, rupanya dia, wah, bagus sekali. Cuma dia orangnya tegas. Nah, ini Ya, bisa bedakan antara tegas dengan kejam. Nah, ya, itu. Pak. Nah, itu. Jadi harus malah sebenarnya ya, kalau Anda mendapatkan berbeda dengan hasil dengan dugaan kita itu bagus, Pak. Berarti penelitian Anda bagus. Cuma sekali lagi saya katakan, kalau kita berbeda itu kadang mengatakan orang, waduh, cara penjelasannya gimana? Itu. Cari lagi teorinya, cari lagi penelitian terdahulunya. Itu. Tapi kalau dia mengatakan berpengaruh, positif dan signifikan, oh teorinya sudah banyak. Nah, itu. Nggak saya katakan tadi, hujan itu apakah selalu mendung atau tidak? Itu tadi, Pak. Itu ya. Jadi ya silakan. Berbeda. Silakan, silakan. Mungkin Anda mengatakan, saya baca jurnal. Dia mengatakan berpengaruh. Ah, saya mau mengatakan tidak berpengaruh. Boleh, Pak. Tapi itu lagi. Dasarnya Bapak mengatakan tidak berpengaruh apa? Nah, itu dasarnya. Kalau memang ada mengatakan 10 tidak berpengaruh, 2 berpengaruh, ada dasar. Tapi kalau banyak 10 berpengaruh, tiba-tiba Anda mengatakan, oh tidak berpengaruh. Weh, tidak bisa, Pak. Kenapa? Tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Nah, sama tadi umpamanya, penjelasan kita tadi tentang disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Ya kan? Diduga bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Diduga. Saya merubah tidak berpengaruh. Oh, tunggu dulu. Ada nggak jurnal teori? Oh, tidak ada. Oh, jangan. Tapi begitu nanti hasilnya, disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Itu jawaban yang bagus. Kenapa? Berarti kita ada perbedaan. Hasil penelitian kita yang ada di Papua Pegunungan berbeda dengan yang ada di luar Papua Pegunungan. Dengan jelaskan. Kira-kira kenapa? Tidak berpengaruh. Nah, nanti next kita akan jelaskan itu, Pak. Oke? Ya, Sudah paham Pak. kira-kira? Sudah bisa? Yang penting Sudah, Pak. istilahnya ya, saya ingin Anda selesai mata kuliah ini, ya, benang merah antara judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, kemudian hasil analisis, kesimpulan, itu ada benang merahnya. Jangan nanti dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tiba-tiba ujungnya lurus. Wah, nggak tahu dia kemana nanti. Ya, itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya terima kasih. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan kita dijadwalkan satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Wah, 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 wah. wah, wah. Ini kayaknya saya sudah pintar ini. Salam wamena ini. Ya. Iya. Oke. Eh, Pak Guru, jangan galak-galak. itu hasil hasil akhir itu tidak tegas. Tidak, saya tanyakan karena pasti hipotesisku dengan hasilnya pasti beda nanti jadi. Saya sudah Sudah terka-terka teliti, ini beda. sudah diteliti kah? Kalau saya tanya-tanya